Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan Bapak Ibu semuanya. Kami dari kelompok 3 mata kuliah auditing 2 K2 D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tidar tahun angkatan 2024 izin mempresentasikan hasil diskusi dan kerja kelompok terkait pengerjaan Project Based Learning mata kuliah auditing 2, di mana kami akan mempresentasikan program audit siklus pengadaan dan pembelian pada PT Sentosa Prima Nusantara, yang dimana pada mata kuliah auditing 2 ini diampu oleh Bapak Maskulin Muhammad Mukorobin SIMSI. Dan di sini untuk anggota kelompok 3 sendiri sebagai penyusun, yaitu diantaranya ada yang pertama Diva Nurfadila dengan NPM 2420102046, yang kedua dari Tamelani dengan NPM 2420102047, yang ketiga dari Hena Tiara Fazira dengan NPM 2420102054, dan yang terakhir ada saya sendiri Abdullah Dimas Rizal dengan NPM 2460102116. Sebelum masuk ke pembahasan prosedur, mungkin izinkan saya mewakili teman-teman dari kelompok 3 untuk memperkenalkan perusahaan yang menjadi objek audit kami. Oke, baik. Di sini objek audit kami merupakan perusahaan yang bernama PT Sentosa Prima Nusantara, yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi alat tulis kantor atau ATK dan perlengkapan kantor yang berdomisili di Yogyakarta. Periode audit yang kami lakukan adalah pada bulan Desember 2025. Perusahaan ini menerapkan sistem persediaan perpetual, yang dimana artinya setiap mutasi persediaan baik barang masuk maupun keluar dicatat secara real time berdasarkan dokumen receiving report, yang dimana sistem ini juga sangat penting untuk dipahami karena nantinya akan sering muncul dalam temuan-temuan kami, khususnya yang berkaitan dengan ketepatan waktu pencatatan. Di sini juga ada syarat pembelian yang digunakan adalah 2/10 N/30. Artinya perusahaan memperoleh diskon 2% apabila melunasi hutang dalam 10 hari dari tanggal invoice dengan batas waktu jatuh temponya pembayarannya maksimal 30 hari. Dalam menjalankan operasionalnya, PT Sentosa Prima Nusantara juga mengandalkan jaringan 4 supplier tetap dengan spesialisasi produk yang berbeda. Di sini ada PT Kertas Jaya untuk pembelian kertas dan buku. Yang kedua ada CV Alat Tulis Makmur untuk pulpen dan pensil. Selanjutnya ada PT Tinta Digital untuk tinta dan tuner. Dan yang terakhir ada UD Office Supply untuk peralatan kantor. Nah, selanjutnya apa sih sebenarnya yang ingin kami capai dari audit siklus pengadaan dan pembelian ini? Nah, secara umum, audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi pembelian yang dicatat dalam laporan keuangan benar-benar terjadi, lengkap, akurat, dicatat pada periode yang tepat, diklasifikasikan dengan benar, dan merupakan kewajiban atau aset yang memang sah milik perusahaan tersebut. Keenam kriteria ini nantinya sebenarnya adalah merupakan turunan langsung dari 6 asersi manajemen yang akan kami bahas setelah ini. Lebih spesifiknya ada 4 tujuan yang ingin kami capai melalui makalah dan program audit ini. Di antaranya yang pertama, untuk menganalisis dan menetapkan hubungan asersi manajemen berdasarkan ISA 315 terhadap target pemeriksaan saldo serta akun laporan keuangan pada siklus pengadaan dan pembelian. Yang kedua, merancang program dan perencanaan prosedur audit substantif yang sistematis pada siklus pengadaan dan pembelian. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan bagaimana tata cara perolehan serta pengevaluasian bukti audit substantif menggunakan teknik rekalkulasi, vouching, dan tracing. Dan yang terakhir, untuk mengidentifikasi seluruh temuan salah saji atau misstatement, merumuskan usulan adjusting journal entries atau AJ, serta menilai dampak
serta menilai dampak signifikasinya terhadap laporan keuangan. Nah, dari keempat tujuan inilah yang nantinya akan terlihat dalam pembahasan kami selanjutnya. Jadi, setiap asersi yang kami uji akan disertai prosedur, temuannya, dan AJ yang relevan juga. Nah, sebagai pengantar sebelum masuk ke pembahasan per akunnya, di sini ISA 315 membagi asersi manajemen menjadi 6. Oke, dari ke-6 asersi tersebut, kemudian kami petakan ke dalam 4 tujuan audit utama sesuai dengan matriks yang kami susun berdasarkan ISA 315, yaitu tujuan audit pertama di sini memastikan validitas, otorisasi, dan aspek hukum seluruh komitmen kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga, yaitu vendor atau supplier. Tujuan ini menguji asersi eksistensi atau occurrence dan risk and obligation dengan akun yang terpengaruh adalah utang usaha dan juga beban pembelian. Yang kedua, memastikan kelengkapan pencatatan seluruh kewajiban lancar perusahaan serta ketepatan waktu pemotongan tanggal buku atau cut-off pada laporan di akhir periode, yang dimana ini menguji asersi competence dan cut-off dengan akun yang terpengaruh itu adalah utang usaha dan persediaan barang dagang. Tujuan yang ketiga yaitu memastikan keberadaan fisik, nilai ekonomis yang akurat, serta kepemilikan mutlak atas aset persediaan hasil dari aktivitas pengadaan, yang dimana tujuan ini menguji 3 asersi sekaligus, yaitu ada existence, risk and obligation, dan accuracy and valuation. Dengan akun yang terpengaruh adalah persediaan barang dagang. Dan yang terakhir, memastikan akurasi perhitungan matematis atau computational accuracy serta ketepatan klasifikasi pos akun pada setiap transaksi beban operasional dan arus kas keluar, yang dimana tujuan ini menguji asersi accuracy dan valuation dan juga classification dengan akun yang terpengaruh yaitu beban pembelian, kas dan bank, serta diskon pembelian. Nah, dari video ini keenam asersi tersebut akan kami jelaskan lebih lanjut melalui 4 akun yang berbeda, di mana setiap akun akan mewakili asersi tertentu lengkap dengan prosedurnya, hasil temuannya, dan juga usulan jurnal koreksinya. Oke, mungkin setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan saya yang dimulai dengan akun utang usaha yang akan menjelaskan asersi eksistensi dan cut-off. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Melani dengan NPM belakang 2047. Nah, di sini saya akan membahas mengenai asersi eksisten dan cut-off pada akun utang usaha. Asersi pertama yang diuji pada akun utang usaha adalah eksisten atau keberadaan. Tujuan asersi eksisten atau keberadaan ini untuk memastikan bahwa setiap transaksi utang yang dicatat perusahaan itu benar-benar terjadi dan didukung oleh transaksi real, bukan utang fiktif yang sengaja dimunculkan untuk tujuan tertentu. Nah, prosedur yang auditor lakukan ada 4 tahap. Yang pertama, auditor itu mengambil sampel 10 PO dan 10 receiving report dalam periode audit. Selanjutnya, auditor menelusuri PO ke RR dan invoice pendukungnya untuk memverifikasi bahwa transaksi tersebut memang benar-benar terjadi. Yang ketiga, auditor memeriksa kelengkapan tanda tangan otorisasi pada setiap PO dan mencocokkan kode supplier dengan approved vendor list. Dalam asersi eksisten atau keberadaan ini, bukti audit yang dibutuhkan yaitu yang pertama PO, yang kedua RR, yang ketiga invoice, dan yang terakhir daftar supplier. Nah, seluruh prosedur ini itu didokumentasikan dalam KKA nomor 01.
Nah, ini tampilan dari KKA01. Dari hasil pengujian terhadap 10 sampel transaksi dari PO001 sampai PO-010, ini tuh seluruhnya terbukti merupakan transaksi nyata, terotorisasi, dan suppliernya cocok dengan approved vendor list, karena di sini tuh udah ada bukti PO, ada bukti RR, dan bukti invoice. Nah, ada tanda peringatan di PO03 ini. Nah, itu tuh bukan soal keberadaan transaksinya, karena di sini kan buktinya ada semua ya. Nah, ini tuh merupakan temuan kuantitas yang akan dibahas pada asesi akurasi. Jadi pada asesi eksisten ini tidak ditemukan adanya pembelian fiktif, sehingga tidak diperlukan adjusting journal entry atau journal penyesuaian. Nah, dapat diartikan dari sisi keberadaan itu akun utang usaha PT Sentosa Prima Nusantara sudah dapat diandalkan. Selanjutnya kita masuk ke asesi kedua pada akun utang usaha, yaitu cut off atau pisah batas. Nah, tujuan dari asesi cut off ini sendiri itu untuk memastikan bahwa setiap transaksi utang yang diakui dan dicatat pada periode akuntansi yang tepat, artinya tidak dimajukan ataupun dimundurkan dari periode yang seharusnya. Nah, untuk asesi ini kami menggunakan 2 KKA. Yang pertama yaitu KKA 01 dan yang kedua yaitu KKA 005. Karena pengujian cut-off ini membutuhkan 2 sudut pandang yang saling melengkapi. Kapan barang diterima secara fisik dan bagaimana hal itu memengaruhi saldo akhir di pembukuan. Bagian pertama kita akan masuk ke KKA 001. Kita masuk ke KKA 001 bagian cut off. Nah, dari hasil pengujian ini kan kami kasus penyimpangan cut off, yaitu pada transaksi PO 010 dengan RR 010. Nah, 9 transaksi lainnya ini dari transaksi 1 sampai 9 seluruhnya sesuai dengan tanggal RR, berada dalam tutup buku dan dicatat di periode yang tepat. Nah, ini tanggal RR-nya sesuai dan tanggal posting utangnya sesuai. Namun pada baris PO yang nomor 10 ini RR-nya itu baru bertanggal 3 Januari 2026 dan sedangkan pembelian stapler dari supplier S04 itu sudah diposting pada tanggal 30 bulan 12 2025. Nah, artinya barang secara fisik itu belum diterima saat utang tersebut sudah dicatatkan. Kita lanjut ke KKA 05. Nah, setelah kita mengetahui di mana letak penyimpangannya, kami menelusuri dampak ke saldo akhir per vendor melalui KKA 05 ini, khususnya bagian rekap kartu utang usaha ini. Nah, pada baris S04 ini UD Office Supply itu terlihat saldo tercatatnya itu 2 juta
padahal seharusnya saldo itu 0. Nah, menghasilkan overstatement atau selisih sebesar 2 juta, persis sebesar nilai invoice nomor 10 yang ditemukan di KKA 01. Nah, untuk memastikan dampaknya dihitung benar setelah memperhitungkan seluruh ayat jurnal penyesuaian yang relevan. Auditor juga melihat bagian rekonsiliasi akhir di KKA 005. Rekonsiliasi akhir ini. Nah, pada baris S04 terlihat jelas alur perhitungannya. Saldo tercatat senilai 2 juta. Ayat jurnal penyesuaiannya itu sebesar 2 juta sehingga saldo seharusnya itu 0. Dengan overstatement sebesar 2 juta, inilah yang membuktikan bahwa temuan cut-off di KKA 1 itu benar-benar berdampak terhadap saldo akhir utang usaha di neraca. Nah, penyebab temuan ini itu belum adanya kebijakan tertulis mengenai cut-off berbasis tanggal RR pada sistem perpetual perusahaan, sehingga staf akuntansi itu mencatat utang usaha berdasarkan tanggal invoice, bukan tanggal penerimaan barang. Dampaknya, akun utang usaha per 31 Desember 2025 itu mengalami overstatement sebesar 2 juta ini. Untuk kemudian sebagai koreksinya, kami mengusulkan AJN 01 mendebit utang usaha S004 dan mengkredit persediaan stapler masing-masing sebesar 2 juta untuk membalik pengakuan utang yang prematur tersebut. Nah, demikian dua asersi yang diuji pada akun utang usaha. Selanjutnya, akun persediaan akan membahas asersi completeness dan right and obligation yang akan disampaikan oleh rekan saya Diva. Baik, yang selanjutnya untuk akun persediaan. Yang pertama, asersi pertama yang diwakili akun persediaan adalah completeness atau kelengkapan. Tujuan asersi kelengkapan ini adalah untuk memastikan seluruh penerimaan barang sudah tercatat secara lengkap dan akurat di kartu stok sesuai kuantitas aktual yang diterima, bukan sekedar kuantitas yang dipesan atau sesuai kuantitas pada PO. Kemudian pada asersi ini terdapat 3 prosedur utama, yaitu yang pertama, baca seluruh RR dalam periode audit dan catat kuantitas barang yang diterima per jenis barang. Kemudian yang kedua, telusuri setiap RR ke kartu stok dan pastikan kuantitas di kartu stok mencerminkan kuantitas aktual yang tercantum di RR setelah mempertimbangkan retur, bukan kuantitas yang diterima pada PO. Yang ketiga, pastikan pula bahwa RR yang tertanggal setelah akhir periode belum dicatat sebagai penambahan persediaan di periode berjalan. Kemudian di asersi ini, dokumen bukti yang dibutuhkan yaitu RR dan juga kartu stok jurnal persediaan. Asersi ini juga didukung oleh KKA 02. Dari 10 sampel yang kami uji di KKA 002, kami menemukan adanya overstate persediaan pada barang pulpen. Kondisi pada RR03 untuk pulpen, yaitu kartu stok mencatat penerimaan 300 unit, tetapi
fisik gudang hanya menerima 280 unit. Hal ini terjadi karena perusahaan mencatat berdasarkan PO yang berjumlah 300 unit, bukan berdasarkan RR aktual 280 unit dan retur sebanyak 30 unit. Dampaknya pada persediaan pulpen terdapat overstock sejumlah 20 unit atau setara dengan 90.000 dengan harga neto 4.500 per unit setelah diskon 10%. Kemudian AC yang kami usulkan yaitu AC02, yaitu mendebit beban pembelian pulpen senilai 90.000 dan juga persediaan pulpen senilai 90.000. Selanjutnya, asersi yang kedua yang mewakili akun persediaan adalah right and obligation atau hak dan kewajiban. Tujuan dari asersi ini adalah memastikan persediaan yang dilaporkan adalah hak milik sah perusahaan, bukan barang konsinyasi atau milik pihak lain yang tersimpan di gudang. Prosedur hak dan kewajiban ini dilakukan dengan dua prosedur utama, yaitu yang pertama, lakukan wawancara dengan manajer gudang untuk menginformasi ada atau tidaknya barang titipan atau konsinyasi dari supplier atau barang rusak milik pelanggan yang disimpan di gudang. Prosedur yang kedua, periksa dokumen kontrak atau perjanjian pembelian untuk melihat syarat penyerahan barang, yaitu dalam bentuk FOB shipping point atau FOB destination atas barang yang masih dalam perjalanan akhir di tahun. Kemudian dokumen yang dibutuhkan yaitu kontrak perjanjian dengan supplier dan juga notulen wawancara kepala gudang. Nah, untuk membuktikan asersi ini ada dua dokumen tersebut dianalisis secara terpisah. Yang pertama ada kontrak perjanjian dengan supplier. Contoh kontrak pembelian dengan supplier itu atas supplier S01 yaitu PT Kertas Jaya. Pada pasal 3 penyerahan barang F atau FOB, pada pasal 3 ini tertulis jelas bahwa seluruh pengiriman barang menggunakan syarat FOB destination atau free on board destination. Artinya, hak kepemilikan dan risiko atas barang baru berpindah dari supplier ke perusahaan pada saat barang diterima secara fisik di gudang. Dibuktikan dengan adanya penerbitan Receiving Report atau RR. Karena seluruh kontrak dengan keempat supplier kami menggunakan syarat yang sama, ini menjadi dasar untuk menentukan kapan barang sah menjadi milik perusahaan. Akibatnya, stapler dari PO010 yang masih dalam perjalanan dan belum tiba di gudang belum menjadi hak milik perusahaan pada 31 Desember 2025. Kemudian untuk dokumen yang kedua yaitu notulen wawancara gudang. Dokumen wawancara kepala bagian gudang tertanggal 31 Desember 2025 dengan hasil wawancara memastikan bahwa tidak ada barang konsinyasi yang tercampur dalam stok of name. Itu tadi untuk asersi pada akun persediaan. Selanjutnya, akun beban pembelian akan menjelaskan asersi akurensi dan valuation oleh Rihena. Asersi yang diwakili akun beban pembelian adalah akurasi and valuation atau akurasi, penilaian dan alokasi. Tujuannya memastikan nilai beban pembelian dihitung secara matematis dengan benar, termasuk memperhitungkan diskon dan retur yang berlaku, sehingga beban yang dilaporkan di laba rugi benar-benar mencerminkan nilai ekonomis transaksi yang sebenarnya terjadi. Prosedurnya yaitu yang pertama itu menghitung ulang
ulang nilai beban yang seharusnya dengan rumus kuantitas aktual yang diterima berdasarkan RR dikalikan harga satuan PO dikurangi diskon dikurangi retur. Kemudian memverifikasi bahwa setiap dokumen retur pembelian sudah mengurangi nilai beban secara akurat dan mendokumentasikan setiap selisih harga maupun kuantitas yang ditemukan. Bukti audit yang dibutuhkan yaitu invoice, receipt report atau RR, nota retur, dan PO. Prosedur yang kami lakukan tertuang dalam KKA 03. Kami mengambil sampel seluruh 10 invoice pembelian dalam periode audit, lalu melakukan rekalkulasi menggunakan rumus kuantitas yang benar-benar diterima berdasarkan RR dikurangi retur sama dengan kuantitas bersih dikali harga sesuai PO terus kemudian dikurangi sama diskon sehingga didapat nilai seharusnya. Nilai seharusnya ini kemudian kami bandingkan dengan nilai tercatat di jurnal perusahaan untuk melihat apakah ada selisih. Setiap baris kami beri tick mark dengan centang jika sesuai dan tanda silang jika ditemukan selisih, lengkap dengan catatan temuannya. Dari hasil rekalkulasi 10 invoice ini, 8 invoice dinyatakan sesuai. Nilai tercatat sama persis dengan nilai seharusnya dan selisihnya 0. Ini termasuk invoice kertas, buku, pensil, toner, tinta, map plastik, dan spidol whiteboard. Khusus untuk toner dan spidol, walaupun ada retur, yaitu di toner ada retur 2 dan spidol di retur 3, retur tersebut sudah diperhitungkan dengan benar dalam pencatatan sehingga tetap dinyatakan sesuai. Namun, dari 10 invoice tersebut, kami menemukan 2 selisih material yang perlu dikoreksi. Temuan pertama, pada invoice 003 untuk pulpen dari supplier S02, PO awal sebesar 300 unit, namun RR mencatat kuantitas yang diterima aktual hanya 280 unit. Dari 280 unit ini terjadi retur sebanyak 30 unit. Sehingga kuantitas bersihnya adalah 250 unit. Dengan harga 5.000 per unit dan diskon 10%, nilai yang seharusnya adalah 280 dikurangi 30, kemudian dikali 5.000, kemudian dikurangi 10% atas diskon. Menghasilkan 1.125.000. Namun, nilai yang tercatat di jurnal adalah 1.350.000. Perusahaan menghitung beban berdasarkan kuantitas PO penuh 300 unit tanpa menyesuaikan kuantitas aktual yang diterima maupun returnya. Selisihnya, beban pembelian pulpen mengalami overstate 225.000. Akar masalahnya yaitu invoice diposting langsung berdasarkan dokumen PO tanpa proses verifikasi silang ke RR dan nota retur terlebih dahulu. Nah, untuk temuan kedua yaitu ada di invoice 010 untuk barang stapler dari supplier S04. PO mencatat 50 unit, namun hingga akhir periode 31 Desember 2025, RR menunjukkan kuantitas terima itu 0. Barang ini sama sekali belum diterima secara fisik. Karena itu, nilai yang seharusnya diakui sebagai beban pada Desember 2025 adalah 0, bukan 2 juta. Selisihnya, beban pembelian stapler overstate 2 juta. Ini bukan murni persoalan accuracy and valuation semata, tetapi juga bersinggungan dengan asersi cut-off yang sebelumnya sudah dijelaskan pada akun utang usaha.
karena akar masalahnya sama, yaitu invoice dicatat sebelum barang benar-benar diterima. Secara keseluruhan, dari total nilai pembelian seharusnya yaitu 25.210.000 dibandingkan dengan total nilai tercatat 27.510.000, itu menghasilkan selisih 2.300.000 dari gabungan dari overstatement pulpen dan stapler di sebesar 2 juta. Nah, kesimpulan kami, asersi accuracy and valuation pada akun beban pembelian tidak terpenuhi akibat dua selisih material tersebut, dan keduanya memerlukan koreksi melalui jurnal penyesuaian. Nah, untuk temuan 1, kita mencatat pada AJE 4 dengan mendebit utang usaha S02 dan mengkreditkan beban pembelian masing-masing 225.000 untuk mengkoreksi kelebihan pencatatan beban pulpen. Untuk temuan 2, koreksinya tercakup dalam AJE 1 yang sudah dijelaskan sebelumnya. Mendebit utang usaha S04 dan mengkredit persediaan stapler sebesar 2 juta. Karena satu transaksi cut-off stapler ini sekaligus mengkoreksi 3 akun, yaitu utang usaha, persediaan, dan beban pembelian. Baik, selanjutnya izinkan saya, Dimas, kembali untuk menjelaskan atau melanjutkan menjelaskan terkait dengan asersi atau pembuktiannya tadi. Di sini saya akan menjelaskan asersi terakhir, yaitu classification pada akun kas atau bank, di mana tujuannya untuk memastikan transaksi dicatat pada akun yang tepat, yang akan dibuktikan melalui bukti kas keluar. Lalu ada buku kas, rekening koran, dan juga menunjukkan kasus diskonnya. Nah, di sini perintahnya yang pertama, baca daftar seluruh bukti kas keluar atau BKK dalam periode audit Desember 2025 dan periksa kelengkapan serta keabsahan tanda tangan otorisasi pada setiap BKK. Yang kedua, cocokkan jumlah setiap BKK dengan nilai utang jatuh tempo yang tercatat di kartu utang vendor terkait dan telusuri bukti transfer bank pendukung untuk setiap pembayaran. Dan yang ketiga, verifikasi pula bahwa setiap diskon pembayaran awal early payment diskon yang diperoleh telah diposting ke akun yang tepat secara terpisah. Nah, pada pembayaran di sini pada KKA strip 04, pada pembayaran kepada supplier S strip 01 terdapat diskon pembelian sebesar Rp100.000. Nah, kenapa bisa menemukan itu? Karena di sini pada BKK bukti kas keluar tercatat bahwa terjadinya bukti kas keluar sebesar Rp4.900.000 untuk pembelian atau pembayaran kertas A4. Sedangkan pada invoice-nya di sini tercatat bahwa dari PT Kertas Jaya menerima uang dari kita sebagai perusahaan PT Sentosa Prima Nusantara itu sebesar Rp5 juta. Dan dari situlah tadi bukti kas keluar dan utang yang tercatat dari sana itu tertulis berbeda, karena di situ sudah terlihat selisihnya sebesar Rp100.000, yang dimana Rp100.000 itu merupakan sebagai diskon pembeliannya. Nah, di sini sehingga pada pembelian kertas A4 kepada supplier, di sini tertera terbukti jumlah dibayar sebesar Rp4.900.000 itu sebagai kas keluarnya, sehingga otorisasinya sudah benar adanya, tanda tangannya sudah sah,
bukti transfernya juga sudah benar, diskon early paymentnya juga sebesar 2% sudah benar, lalu tetapi diskonnya belum dicatat secara terpisah karena tadi selisih 100.000 itu belum jelas tercatatnya di mana. Untuk kartu utangnya juga sudah cocok, tick marknya ini belum terbukti karena terdapat catatan atau temuan di mana diskon sebesar Rp100.000 langsung mengurangi utang, tetapi belum diposting ke akun diskon pembelian secara langsung atau secara terpisah, sehingga direkomendasikan untuk melakukan AJ strip 6, di mana AJ strip 6 ini diusulkan sebagai jurnal penyesuaian untuk reklasifikasi diskon early payment BKK strip 01 ke akun diskon pembelian terpisah, di mana akun debitnya nanti dicatat sebagai utang usaha dari S strip 01 dan akun kreditnya dicatat sebagai diskon pembelian sejumlah Rp100.000. Refnya dapat dilihat pada KKA strip 04. Jadi direkomendasikan untuk melihat revisi atau usulan tersebut, penyesuaian tersebut pada bisa membuka akun diskon pembelian yang terpisah di COA, lalu catat setiap diskon early payment saat pembayaran yang kurang dari atau sama dengan 10 hari dilakukan. Karena berdasarkan temuan tersebut, jadi ditemukan selain 6 asersi utama yang kami gunakan sebagai dasar pengujian, kami juga menemukan temuan tambahan pada akun kas dan bank, yaitu pada transaksi tadi BKK strip 01 terdapat diskon pembelian sebesar Rp100.000 yang secara nominal sudah diperhitungkan dalam pembayaran, namun belum disajikan secara terpisah ke akun diskon pembelian. Oleh karena itu, kami mengusulkan AJ strip 6 agar penyajian laporan keuangan menjadi lebih tepat. Untuk itu, berikut penjelasan dari seluruh temuan dan hasil audit dari kelompok kami, kelompok 3, sebagai kesimpulan dari ke-6 asersi berdasarkan ISA 315 yang kami uji melalui 4 akun berbeda tersebut, terlihat bahwa asersi cut-off dan accuracy and valuation menjadi titik paling rentan ya teman-teman dalam siklus pengadaan dan pembelian PT Sentosa Prima Nusantara ini. Karena terbukti dari temuan stapler yang dicatat sebelum diterima dan beban pulpen yang belum disesuaikan dengan retor dan diskon yang berlaku, serta sebaliknya asersi eksistensi dan risk and obligation menunjukkan bahwa tingkat risiko di situ itu rendah karena prosedur otorisasi PO dan kebijakan FOB destination perusahaan itu sudah berjalan dengan baik dan dapat diverifikasi secara independen. Sedangkan untuk asersi classification, meski hanya menghasilkan satu temuan bersifat reklasifikasi, tetap penting karena menyangkut transparansi penyajian informasi diskon pembelian kepada pengguna laporan keuangan. Dengan semua itu, dengan tingkat materialitas yang tadi sudah saya sampaikan di awal juga, yaitu sebesar Rp559.000 sebagai ambang batasnya, keempat AJ ini diusulkan untuk dibukukan agar laporan keuangan PT Sentosa Prima Nusantara periode Desember 2025 ini benar-benar sudah mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Mungkin demikian presentasi dari kelompok 3, kelompok kami mengenai pengujian 6 asersi manajemen yang berdasarkan ISA 315 melalui prosedur audit substantif pada siklus pengadaan dan pembelian. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya dan mohon maaf apabila dari awal hingga akhir kami menjelaskan terkait dengan hasil project based learning mata kuliah auditing 2 ini dari kelompok 3 banyak kekurangan maupun kekeliruan. Kami mohon
koreksinya dan sarannya. Kurang lebihnya kami sekali lagi mohon maaf dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.